Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basudara semua, di tengah istirahat Anda mungkin ingin mendengar salah satu kisah heroik di Pulau Ai Banda Naira. Di bawah langit Banda yang diselimuti kabut pala dan harum cengkih, ombak laut berbisik tentang seorang lelaki dari Pulau Ai. Namanya Sultan Sairun, anak pulau yang tubuhnya dibesarkan angin ombak, angin, laut, dan batu karang, tetapi jiwanya ditempa sunyi dan perenungan. Pulau Ai pada masa itu bukan sekadar hamparan tanah di tengah samudra. Ia adalah rahim kebudayaan, tempat manusia belajar membaca tanda-tanda alam, arah angin, gerak ombak, hingga bahasa burung malam. Di sanalah Sultan Sairun tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya piawai mendayung perahu belang, tetapi juga menguasai ilmu batin yang diwariskan leluhur. Namun setiap kali lomba perahu belang digelar di Banda, negeri Salamon selalu menjadi pemenang. Perahu mereka melesat seperti anak panah di atas air. Dayung-dayung mereka seolah digerakkan kekuatan gaib yang tak mampu dilawan negeri-negeri lain. Kekalahan demi kekalahan membuat hati Sultan Sairun gelisah. Pada malam hari, ketika warga Pulau Ai tertidur dan lampu damar mulai redup, ia duduk sendiri di atas batu karang menghadap laut. Ombak memukul pantai perlahan seperti suara ikir alam. Dalam sunyi itu ia merenung, tidak mungkin manusia menang hanya karena tenaga. Pasti ada rahasia yang dijaga oleh Salamon. Malam demi malam ia bertapa dalam kesunyian. Hingga pada suatu malam bulan mati, ketika langit begitu gelap dan angin laut bergerak pelan, datanglah hidayah ke dalam batinnya. Ia mengetahui bahwa kekuatan negeri Salamon tersimpan pada sebuah batu keramat yang dijaga Paniki, kelelawar-kelelawar hitam penghuni malam. Batu itu dipercaya memberi tenaga gaib pada perahu belang Salamon sehingga tak pernah kalah dalam perlombaan. Maka Sultan Sairun pun mempersiapkan dirinya. Dengan perahu belang kecil, ia berangkat menembus laut malam. Tidak ada suara selain desir air yang terbelah lunas perahu. Angin malam meniup rambutnya, sedangkan matanya tajam memandang arah Salamon dari kejauhan. Ketika jarak tinggal 100 meter, tampaklah negeri Salamon seperti bayangan hitam di tepi laut. Di atas pohon-pohon tua beterbangan Paniki penjaga batu keramat. Sultan Sairun lalu berdiri di ujung perahu. Dengan napas panjang dan suara lirih, ia mengeluarkan ilmu angin sibu-sibu, ilmu rahasia yang hanya diwariskan kepada mereka yang mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Angin lembut bergerak perlahan. Ia tidak datang seperti badai, melainkan seperti belayan seorang ibu kepada anaknya. Satu persatu Paniki mulai terdiam. Sayap-sayap hitam itu perlahan jatuh dalam tidur yang panjang. Warga Salamon pun lelap tanpa sadar. Malam menjadi begitu sunyi. Dalam kesunyian itu Sultan Sairun melangkah mengambil batu keramat tanpa diketahui siapapun. Batu itu dingin tetapi memancarkan getaran seperti denyut jantung bumi. Ia segera kembali ke perahu belangnya dan mendayung menuju Pulau Ai. Namun ketika ajar mulai merekah, Paniki terbangun. Suara mereka memenuhi langit Salamon seperti pertanda kehilangan besar. Warga Salamon tersadar dan segera mengejar Sultan Sairun dengan perahu belang mereka. Laut Banda mendadak bergemuruh oleh suara dayung. Agar Sultan Sairun tak dapat lolos, warga Salamon mengikat tali perahu belang mereka pada batu hitam besar di dasar laut, sebuah penahan agar tenaga gaib mereka semakin kuat ketika mengejar. Mereka mendayung dengan amarah. Begitu kuat kayuhan mereka hingga batu hitam besar itu akhirnya tercabut dari dasar laut tanpa mereka sadari. Perahu mereka terus meluncur mengejar Sultan Sairun. Di tengah perjalanan, salah seorang pendayung melihat sesuatu bergerak di belakang perahu. "Ada ikan besar mengikuti kita," teriaknya. Tetapi ketika mereka menoleh lebih jelas, ternyata itu bukan ikan, melainkan batu hitam besar yang terseret dari dasar laut. Mereka terkejut. Kayuhan mulai kacau. Ombak memecah irama dayung mereka. Sementara di kejauhan, perahu Sultan Sairun telah memasuki perairan Pulau Ai. Sejak saat itu, negeri Salamon kehilangan kejayaannya dalam lomba perahu belang.
Batu keramat mereka telah berpindah bersama takdir laut. Sedangkan Sultan Sairun menjadi legenda. Ilmu perahu belang yang dimilikinya diwariskan turun-temurun kepada anak cucu Banda, menyebar ke kampung-kampung di Kecamatan Banda Naira. Orang-orang percaya bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada otot dan kecepatan, melainkan pada ketajaman batin, kesabaran, dan kemampuan membaca rahasia alam. Kisah Sultan Sairun mengajarkan bahwa kemenangan tidak lahir dari kesombongan tetapi dari perenungan. Laut Banda sendiri seakan memberi pesan, barang siapa mengenal sunyi, ia akan menemukan kekuatan yang tidak terlihat mata. Dan hingga kini, ketika perahu belang membelah Laut Banda dengan irama dayung yang gagah, nama Sultan Sairun masih hidup dalam desir angin dan ombak Pulau Ai.